Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kepala desa dari Desa Samaguna dan Desa Tanjung beserta jajarannya. Selamat pagi juga untuk masyarakat Desa Tanjung dan juga masyarakat Desa Samaguna. Oh ya, jadi di sini saya selaku perwakilan mahasiswa yang KKN di Desa Tanjung dan Desa Samaguna mewakili tim Senandung Tanjung. Saya sendiri Camim Rosid dari program kerja sosial humaniora. Oke, di sini saya akan memaparkan mengenai materi dari peningkatan tamu wisata di Desa Tanjung dan juga Samaguna. Oh iya, di sini sebelumnya saya bersama Mbak Puspa. Halo Mbak Puspa. Halo Mas Kamim. Oh iya, mungkin Mbak Puspa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Puspa. Saya merupakan peserta pemagangan program Disnaker Trans DIY. Dan saat ini saya magang di Horizon Ultimaris, Malioboro, Yogyakarta. Sudah berjalan 7 bulan di bagian Human Resource. Seperti itu aja, Mas Camim, singkat. Oh iya, baik Mbak Puspa, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Mungkin nanti apabila masih ada beberapa pertanyaan bisa dilakukan menggunakan room chat kepada Mbak Puspa. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Puspa atas kesempatan dan waktunya untuk memberikan materi kepada masyarakat Desa Tanjung dan Desa Samaguna ini sendiri. Oke, mungkin saya bisa langsung saja masuk ke materi ya, biar untuk mempersingkat waktu dan untuk segera bisa menjelaskan materi-materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke. Oke, sebelumnya Mbak Puspa mohon izin apakah sudah muncul ya share screen-nya? Oke. Oh ya, di sini jadi dalam materi yang saya akan sampaikan yaitu pengenalan industri pariwisata. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Lombok Utara merupakan salah satu pemilik dari banyaknya industri pariwisata yang ada di sana. Nah, di sini saya akan memperkenalkan mengenai industri-industri pariwisata yang secara umumnya kita harus mengetahui sebagai masyarakat Indonesia. Oke. Mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian dari industri pariwisata sendiri. Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Mungkin di sini Bapak Ibu sekalian serta teman-teman yang ada di Desa Tanjung dan Desa Samaguna sudah mengetahui secara kasarnya mengenai pengertian industri pariwisata itu sendiri. Oke, mungkin saya lanjut aja terkait manfaat pariwisata. Nah, di sini manfaat pariwisata terbagi menjadi 5, di antaranya yaitu terdapat ekonomi, budaya, lingkungan hidup, pergaulan, dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. Di sini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu yaitu adanya ekonomi. Nah, manfaat pariwisata di bidang ekonomi yaitu pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa yang besar bagi negara, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara saat ini. Oh iya, ini juga sudah diketahui dari data bahwa kontribusi pariwisata menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Yang kedua, terdapat budaya. Nah, budaya di sini pariwisata dapat membawa pemahaman dan pengertian antar budaya melalui interaksi bersama wisatawan. Yang ketiga, terdapat lingkungan hidup. Pariwisata juga mendatangkan manfaat bagi lingkungan hidup karena seperti yang kita ketahui bahwa sebuah objek wisata atau apapun itu apabila ingin mendapatkan banyak kunjungan dari wisatawan, kita harus menjaga terkait kebersihan, kenyamanan, dan keamanan. Oleh karena itu, maka kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan destinasi dapat terbiasa untuk merawat dan menjaga lingkungan kita sendiri. Nah, yang keempat, terdapat pergaulan dan ilmu pengetahuan. Dari sini kita juga dapat mengetahui kebiasaan wisatawan dari berbagai daerah masing-masing yang sudah berkunjung ke tempat kita. Selain itu juga kita mendapatkan ilmu pengetahuan baru dengan mempelajari sebuah objek wisata dengan beragam keunggulan dan mengapa kita bisa berkembang hingga saat ini. Dan yang terakhir, terdapat peluang dan kesempatan kerja. Pariwisata juga menciptakan
kesempatan kerja di beberapa bidang seperti hotel, restoran, biro perjalanan wisata, dan usaha-usaha lainnya yang terkait dengan hubungan pariwisata. Di samping itu, pariwisata juga menciptakan peluang kerja yang tidak berhubungan secara langsung dengan pariwisata, seperti di bidang konstruksi pembuatan jalan, pembuatan gedung, seperti gedung-gedung untuk hotel maupun restoran. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis industri pariwisata. Jenis-jenis industri pariwisata seperti yang kita ketahui sudah banyak sekali yang berada di sekitar kita. Yang pertama yaitu adanya kawasan pariwisata. Nah, kawasan pariwisata ini merupakan salah satu seperti suatu destinasi. Jadi di sini usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Nah, di dalamnya biasanya job desk yang ada di kawasan pariwisata yaitu pengembangan potensi dan atraksi, humas dan publikasi, pengembangan sumber daya manusia, serta keamanan dan ketertiban dan akomodasi. Yang kedua, adanya usaha jasa transportasi wisata. Jasa transportasi wisata ini seperti penyedia jasa angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan selama pariwisata itu berjalan, baik di darat, laut, bahkan di udara. Oh ya, di sini seperti contohnya bus pariwisata, kapal, becak, dan juga delman, atau seperti yang masyarakat Lombok bisa disebut yaitu adanya cidomo atau kereta kuda. Nah, selanjutnya terdapat jasa perjalanan wisata. Jasa perjalanan wisata di sini terbagi menjadi dua, yaitu terdapat usaha biro perjalanan wisata atau biasa yang disebut dengan BPW, dan juga terdapat usaha agen perjalanan wisata atau APW. Secara umum, pekerjaan ini menggambarkan yaitu kita harus bisa membuat, menyelenggarakan, dan menjual paket wisata perjalanan. Selain itu juga memiliki job desk terkait atau tugas terkait mengurus dokumen perjalanan seperti paspor dan visa untuk wisatawan. Jadi buat Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki ketertarikan dalam membuat, menyelenggarakan, dan menjual paket wisata itu sendiri bisa bekerja atau terjun dalam dunia usaha jasa perjalanan wisata di bidang baik di bidang usaha biro perjalanan wisata maupun di usaha agen perjalanan wisata. Nah, selanjutnya terdapat jenis keempat yaitu jasa makanan dan minuman. Mungkin ini yang sudah banyak sekali yang kita temui di sekitar kita yaitu adanya restoran, kafe, rumah makan, bar, dan kedai-kedai mengenai tempat makan dan minum lainnya. Oh ya, di sini seperti biasa yang sebagai job desk-nya adalah kita sebagai pemilik dan juga pekerja yang di bidang jasa makanan dan minuman, yaitu adanya marketing, adanya chef, bartender, dan juga barista. Mungkin bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman yang memiliki keahlian di situ bisa terjun langsung terhadap dunia-dunia yang berhubungan dengan jasa makanan dan juga minuman itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada penyedia akomodasi. Nah, akomodasi sendiri merupakan juga sudah sering banget kita dengar karena usaha penyedia akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, dan persinggahan karavan. Nah, di sini secara umum dalam penyediaan akomodasi itu di dalamnya terdapat front office, food and beverage, housekeeping, engineering, accounting, marketing, human resource, dan purchasing. Di sini saya akan memaparkan sedikit informasi mengenai departemen-departemen yang ada di suatu akomodasi itu. Dari front office biasanya terdiri dari garda terdepan dari suatu akomodasi seperti penyambut tamu. Nah, selain itu terdapat food and beverage. Food and beverage sendiri terbagi menjadi dua, ada service dan juga ada produk. Nah, yang food and beverage service sendiri adalah salah contohnya yaitu seperti pramuwisata. Pramusaji. Jadi di sini seperti yang kita ketahui di food and beverage service yaitu memberikan pelayanan kepada tamu yang akan makan atau memberikan menu-menu pesanan yang ada di suatu perusahaan itu sendiri. Sedangkan di bagian food and beverage product yaitu bagaimana cara kita bekerja untuk memberikan suatu produk yaitu olahan makanan kepada wisatawan atau tamu yang berkunjung ke tempat kita. Nah, selain itu juga terdapat housekeeping. Nah, housekeeping ini secara umumnya memiliki tugas yaitu untuk menjaga kebersihan suatu akomodasi secara umum ya, baik di kamar maupun di lingkungan public area atau ruang lingkup secara umum yang bisa digunakan oleh wisatawan maupun tamu itu sendiri. Selain itu juga ada engineering sendiri untuk kebutuhan-kebutuhan terkait pembenaran selaku praktik dari penyediaan akomodasi itu sendiri. Sedangkan di bagian accounting, marketing, human resource, dan purchasing itu ada di bagian di
back office. Nah, di sini saya akan memberikan singkat, yaitu adalah pelaksanaan untuk operasional hotel. Nah, selain itu, untuk jenis-jenis industri pariwisata selanjutnya yaitu adanya penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi atau biasa yang disebut usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, area permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan yang bertujuan untuk pariwisata. Nah, contoh di sini mungkin teman-teman beserta Bapak Ibu sekalian sudah bisa memahami terkait jenis industri pariwisata ini, yaitu kayak usaha seni pertunjukan yang ada di Lombok Utara, atau bahkan usaha area-area permainan yang ada di Desa Tanjung maupun Samaguna itu sendiri. Oke, selanjutnya terdapat MICE. Nah, di sini MICE merupakan salah satu kegiatan yang sebenarnya sering kita temuin, namun banyaknya masyarakat secara umum dan kita semua kurang begitu memahami terkait MICE itu sendiri. Nah, pengertian dari MICE itu sendiri yaitu usaha penyedia jasa kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara leisure dan bisnis. Biasanya melibatkan sekelompok orang bersama-sama, dan di situ itu terdapat suatu meeting atau pertemuan antara wisatawan yang satu dengan wisatawan yang lainnya untuk memiliki tujuan yang sama. Oke, mungkin begitu gambaran secara singkat MICE-nya. Selanjutnya terdapat jasa informasi pariwisata. Nah, jasa informasi pariwisata yaitu adalah jenis usaha yang menyediakan data atau suatu berita dengan bentuk bahan cetak atau secara elektronik di masa kini. Nah, jasa-jasa tersebut bisa kita ketahui di berbagai jenis-jenis destinasi wisata yang ada, seperti data-data pantai yang ada di desa, yang ada di Lombok, atau gunung berapi yang ada di Lombok, seperti itu. Oke, selanjutnya jasa konsultan pariwisata. Nah, jasa konsultan pariwisata ini lebih terarah terkait job desk-nya, yaitu karena kita harus menjadi sebuah konsultan dan kita harus menempuh beberapa studi-studi terlebih dahulu. Nah, jasa konsultan pariwisata ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, serta teman-teman yang ada di Desa Tanjung dan Desa Samaguna, apabila ingin membentuk suatu bisnis yang berhubungan dengan pariwisata, mungkin bisa berkonsultasi terlebih dahulu terhadap jasa konsultan pariwisata. Nah, selain itu juga terdapat jasa pramuwisata. Jadi jasa pramuwisata ini berhubungan dengan jenis industri pariwisata yang awal tadi, jenis perjalanan wisata, yang diantaranya yaitu biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Jadi jenis usaha di bidang jasa pramuwisata itu yaitu menyediakan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang memiliki keahlian atau pandai berbicara bersama orang asing maupun wisatawan bisa bekerja untuk sebagai pramuwisata untuk memberikan arahan dan pendampingan kepada kepada wisatawan yang berkunjung ke Lombok itu sendiri. Oke, selanjutnya dua jenis industri pariwisata yang terakhir terdapat wisata tirta dan juga spa. Nah, wisata tirta sendiri yaitu usaha yang menyelenggarkan wisata dan olahraga air. Seperti yang banyak kita ketahui, air merupakan salah satu wisata yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Seperti diantaranya yaitu kita melakukan rafting ataupun arung jeram di sungai-sungai yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya dan yang terakhir yaitu ada spa, jenis industri pariwisata yang terakhir. Nah, spa sendiri memiliki pengertian bahwa usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi aroma, pijat, dan rempah-rempah, dan olahan aktivitas fisik. Nah, dari spa sendiri mungkin terdapat Bapak Ibu serta teman-teman yang ada di Desa Tanjung maupun Samaguna yang memiliki keahlian atau ketertarikan di bidang pijat memijat, mungkin bisa bergabung atau bekerja di industri pariwisata di jenis spa. Oke, mungkin begitu saja penyampaian dari saya terkait jenis-jenis industri pariwisata serta pengenalan mengenai industri pariwisata secara umum yang ada. Oke, terima kasih atas penjelasan saya. Mungkin setelah pemaparan materi dari saya dilanjut oleh Mbak Puspa ya, Mbak Puspa. Mohon izin waktunya untuk memberikan materi kepada teman-teman yang ada di sini. Oh iya, baik. Mas Camim, boleh minta tolong untuk di-share slide ya? Oh iya, baik, sebentar.
Oke, baik. Ini saya langsung mulai saja. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya secara umumnya nih mengenai pariwisata gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara melamar Mohon maaf sebelumnya Mbak pekerjaan? Puspa. Iya. Mohon maaf tadi suaranya putus-putus, bisa diulang lagi? Oke, ini suaranya terdengar tidak ya? Oh iya, sudah Mbak, mantap. Silahkan Mbak Sudah Puspa. ya, oke. Jadi saya ulang lagi ya. Tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Mas Syamim mengenai pariwisata secara umum. Nah, sekarang ini gimana nih cara melamar melamar pekerjaan di industri pariwisata ataupun di industri lainnya. Gimana nih caranya? Nah, ini kita akan bahas melalui email karena pada zaman sekarang ini untuk mengirim lamaran pekerjaan itu lebih banyak menggunakan via email. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengirim email. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, siapkan seluruh dokumen persyaratan. Nah, ketika kita melihat suatu flyer, suatu poster gitu ya, bisa di media sosial seperti Instagram, atau LinkedIn, atau Facebook, itu kan sudah ada nih tercantum nih, misalnya mengirimkan kurikulum vitae atau application letter. Nah, kita harus menyiapkan sesuai dengan yang tertera pada uh, poster tersebut. Jadi kalau nanti ngirim-ngirim yang lainnya itu nggak usah, cukup yang tertera saja. Dan dipastikan juga untuk dokumennya gitu ya, menggunakan formatnya PDF. Kenapa sih harus PDF gitu? Karena biar nanti tidak merubah formatnya ketika sampai di email penerima, seperti itu. Nah, gunakan juga nih email pribadi yang profesional. Profesional itu gimana? Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu ya. Jadi di sini gunakan nama emailnya itu jangan ditambah-tambahkan unsur yang lain-lainnya. Misalkan nih, nama saya Puspa, terus saya tulis belakangnya imut, jadi puspaimut@gmail.com. Nah, itu tuh nggak boleh. Jadi harus gunakan email nama panjangnya, bisa misalkan puspaaisyah@gmail.com, atau misal mau ada selipan nomornya pun juga boleh, misalkan puspa01@gmail.com gitu. Jadi gunakan yang profesional ya. Dan selanjutnya, ketika Bapak atau Ibu nih mau mengirim email lamaran kerja, gitu, itu diharuskan di waktu yang tepat. Nah, maksud waktu yang tepat itu seperti apa? Jadi, perlu memperhatikan pula nih jam-jam kerja, jam-jam operasional seperti itu. Nah, kalau di industri pariwisata, khususnya hotel, itu untuk waktu HRD itu dari hari Senin sampai dan Jumat, Senin hingga Jumat, dan untuk jamnya disarankan dari jam 8 sampai jam 4 sore, seperti itu. Nah, ini sebelum mengirim email ya. Nah, selanjutnya ada apa? Boleh dilanjut, Mas? Dan sekarang ketika menyusun email, nah ini hal yang sangat penting Bapak Ibu. Di sini ada 3 pokok pembahasan ya. Yang pertama, gunakan bahasa yang formal. Kita wajib banget untuk menggunakan bahasa yang formal, bahasa baku gitu, dan pastikan bahasa yang kita ketik itu tidak ada kesalahan pengetikan, tidak ada typo seperti itu. Jadi misalkan ada kalimat yang saya mau melamar bisa diganti saya ingin melamar bagian bla 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 gitu. Nah, selanjutnya ada subjek. Dan subjek itu di email seperti di atas itu kita harus menjelaskan secara singkat nama kita, juga subjeknya seperti lamaran bekerja di bagian apa. Nah, mungkin ini biar lebih jelas, biar lebih terbayang, nanti akan saya jelaskan lebih detailnya seperti itu. Dan yang terakhir, perhatikan isi dari body email. Nah, ini poin pokoknya gitu. Jadi, di bagian body email ini, kita harus menjelaskan secara singkat saja, tidak usah terlalu panjang, karena sudah ada di kurikulum vitae atau CV, dan juga sudah tertera pada application letter. Jadi di body email ini cukup hal-hal singkat seperti yang pertama, perkenalan nama, kedua kualifikasi diri, lalu ucapan terima kasih, serta kontak seperti itu. Nah, mungkin biar lebih kebayang Bapak Ibu, ini akan saya tampilkan pula contoh penulisan emailnya. Boleh Mas Camim selanjutnya?
Oke, nah ini adalah gambaran ketika kita ingin mengirim email ya. Ini mengirim email dengan tatanan seperti ini sangatlah penting gitu, karena di sini menunjukkan juga profesionalitas kita dalam melamar pekerjaan. Dari penyusunan email ini juga nanti selaku HR itu akan melihat apakah dia sungguh-sungguh mengirim emailnya atau tidak gitu. Karena bisa kelihatan nih mana yang cuma dia kirim lamaran pekerjaan dan mana yang kayak dia ini memang serius ingin mendapatkan posisi tersebut. Nah, bisa dilihat ya di sini tujuannya. Pastikan tujuannya melamarnya kemana tuh sesuai. Misalkan nama hotelnya di sini ABC ya, nama emailnya hrd@abc.com. Dan jangan salah, kalau sampai salah percuma kita sudah menulis panjang-panjang ternyata alamat emailnya salah. Jadi perlu diperhatikan lebih. Lalu subjek. Nah, tadi sempat saya singgung mengenai subjek. Subjek itu adalah yang tulisannya seperti ini. Front Desk Agent Job Application Strip Puspa Aisyah. Jadi, sedikit mengulas mengenai front desk agent atau FDA, ini adalah posisi untuk departemen front office yang bertugas untuk menerima tamu seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke bagian body email. Nah, untuk body email ini sebenarnya bisa bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Inggris. Ini menyesuaikan saja apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bersifatnya internasional, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris. Namun tidak menutup kemungkinan pula kalau ketika ingin melamar ke perusahaan yang dia ini hanya tarafnya se-Indonesia gitu, pakai bahasa Inggris pun juga boleh. Alangkah lebih baik memang memakai bahasa Inggris seperti itu. Nanti kalau pakai bahasa Indonesia, tinggal disesuaikan saja dari apa yang telah saya sampaikan. Begitu Bapak Ibu. Jadi di sini ada Dear Hiring Manager at ABC Hotel. Nah, di sini kalau kita pakai bahasa Indonesia bisa dengan hormat seperti itu. Jadi ini ada sapaannya dulu nih kepada siapa kita mengirim email gitu. Lalu selanjutnya di sini my name sampai akhir ini adalah perkenalan diri terlebih dahulu dan jangan lupa tuliskan tujuan kita menulis email tuh apa sih. Nah, seperti ini saya menulis ingin melamar di front desk agent, di posisi front desk agent, dan kita mengetahui lamaran ini tuh dari mana gitu. Taunya kalau saya di sini nulisnya dari LinkedIn gitu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa menuliskan pula tahu lamaran ini dari mana. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah kualifikasi diri gitu. Jadi ini secara singkat saja kita pernah berpengalaman apa, kita punya skill apa, dan gimana caranya kita bisa meyakinkan perusahaan bahwa skill yang kita punya ini bisa gitu memberikan dampak yang baik, dampak positif kepada perusahaan. Dan selanjutnya beritahu pula kalau kita ini di bawah tulisan ini kita melampirkan dokumen apa saja gitu. Di sini saya melampirkan application letter dan juga CV seperti itu. Dan jangan lupa di akhir ini wajib mengucapkan terima kasih seperti itu. Terima kasih dan juga berharap bahwa nanti saya bisa mendapatkan informasi selanjutnya dan jangan lupa untuk beri salam dan juga nomor telepon seperti itu. Selanjutnya Mas Camin. Oke, tadi sudah ya ketika mengirim email dan sekarang setelahnya nih, ini hal yang jarang dilakukan namun sebenarnya ini merupakan hal yang sangat baik apabila kita mau follow up email. Jadi di follow up email ini nanti ini tuh bisa menunjukkan bahwa kita itu memang sangat bersungguh-sungguh, sangat tertarik untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, baik itu perusahaan industri pariwisata atau yang lainnya. Itu saya sampai grogi ngomongnya. Oke, jadi ada caranya juga nih untuk follow up melalui email. Seperti apa sih? Oke, boleh di next selanjutnya. Ya, nah ini seperti ini pada subjek kalau tadi kita menulisnya lamaran pekerjaan. Nah, sekarang kita mengubahnya menjadi follow up seperti itu. Untuk body itu masih sama, jangan lupa memberikan sapaan terlebih dahulu, dear siapa atau dengan hormat gitu. Lalu di body itu kita mengasih tahu kalau kita telah mengirimkan email pada
tanggal berapa gitu, terus mengirim email dengan maksud dan tujuannya apa. Dan setelah itu mencantumkan juga kualifikasi diri seperti itu, dan yang terakhir, dua terakhir, yaitu adalah harapan untuk dapat dikontak melalui nomor telepon atau email atau yang lainnya, eee, dan setelahnya baru mengucapkan terima kasih, seperti itu. Dan untuk waktu follow up email kepada perusahaan, ini waktunya jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu lama. Kalau dari saya pribadi, sarannya itu 5 atau 7 hari ke depan di-follow up, seperti itu. Dan ketika sudah mem-follow up, tidak usah spamming, mem-follow up terus, karena pastinya nanti tim HR akan mengecek seperti itu. Yang selanjutnya, oke, sekarang kita ada di topik yang kedua nih, bagaimana cara agar mendapatkan pengembangan karir. Tadi saya sudah membahas mengenai cara melamarnya nih. Nah, sekarang kalau kita sudah masuk ke perusahaan, misalkan industri pariwisata berupa hotel gitu ya. Nah, gimana sih ini kita bisa mendapatkan pengembangan karir, kita bisa bertahan dan bahkan mendapatkan jenjang karir yang baik di hotel tersebut gitu ya. Ini ada berbagai cara. Nah, selanjutnya boleh? Oke, sebenarnya ada 2. Yang pertama itu tunjukkan kinerja yang maksimal dan yang kedua itu perhatikan attitude. Jadi gimana caranya kita ini bisa bekerja dengan menunjukkan performa kerja, kinerja yang maksimal, gitu. Dan yang, kedua, perhatikan attitude, karena attitude adalah hal yang paling penting, seperti itu. Percuma ketika memiliki kinerja yang baik namun attitude-nya, sopan santunnya itu kurang, itu sama saja. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut nih, kita itu akan dievaluasi, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, gimana cara untuk mendapatkan, pengembangan karir, itu nanti dilihat dari kinerja kita. Kinerja kita itu dilihatnya dari mana? Dari yang namanya ini setiap perusahaan beda-beda ya, namun umumnya disebut performance appraisal atau performance feedback dan evaluation. Jadi ini merupakan seperti apa ya, bisa dibilang ada sebuah kertas evaluasi, seperti itu, evaluasi diri, yang mana evaluasi ini setiap perusahaan beda-beda, dilakukannya berapa kali, namun kalau di tempat saya itu 4 bulan sekali dilakukan evaluasi seperti ini, evaluasi dilakukan oleh diri sendiri, bagaimana menilai kinerja diri sendiri, dan juga nanti dari pemimpin di suatu departemen. Nah, maksudnya apa nih pemimpin suatu departemen? Misalkan di front office ya, di departemen front office, departemen yang berhubungan langsung dengan tamu, garda terdepan hotel, seperti itu mempunyai head of department namanya front office manager. Nah, dari situ nanti front office manager ini juga menilai bawahannya, seperti itu. Nah, ketika kita dinilai bagus gitu ya, performance kita baik dan semuanya baik, itu besar kemungkinan ketika ada kesempatan untuk bisa naik jabatan, dilihat dari ketersediaan posisi, itu kita bisa naik. Karena apa? Data di performance appraisal kita itu baik gitu. Jadi di sini saya kasih contoh seperti itu ya. Jadi gini, misalkan nih, dari departemen housekeeping ya, atau biasanya mungkin sering diibaratkan seperti cleaning service walaupun beda ya, cuma untuk cara kerjanya seperti itu, membersihkan, ada yang membersihkan kamar, ada yang membersihkan publik gitu ya. Nah, di sini tuh dilihat kualitas kita bekerja bagaimana, kuantitas kita bekerja gimana, bersih atau tidak, kita membersihkannya tuh dengan detail, teliti atau tidak, itu nanti bisa ketahuan gitu. Dan juga kalau di industri pariwisata berupa hotel gitu ya, itu ada yang namanya anak-anak magang, anak-anak on the job training. Nah, di situ kita sebagai karyawan yang levelnya masih di bawah ya, belum di tahap supervisor, belum di tahap manager, itu kan kita juga dilatih untuk gimana caranya mengajarkan ke yang lain gitu ya. Nah, di situ nanti bisa ketahuan gitu, gimana sih, orang ini untuk apa ya, mengajarkan ke yang lainnya, seperti itu. Jadi, intinya adalah untuk mendapatkan pengembangan karir, misalkan dari rank and file, ke supervisor, ke assistant manager, bahkan ke manager gitu ya, itu kita harus menunjukkan kinerja yang maksimal, dan yang mana nantinya itu akan tercatat semua di
performance appraisal. Nah, seperti itu dia penjelasan dari saya. Semoga ini dapat berguna dan dapat diaplikasikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Camim. Oke, baik Mbak Puspa. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Banyak sekali ya ilmu bisa diambil oleh... Mohon maaf, Mbak Puspa bisa di-mute dulu. Oke, jadi banyak sekali ya ilmu-ilmu yang bisa diambil dari pemaparan Mbak Puspa di video kali ini. Oke, jadi mungkin bisa saya simpulkan dari awal di video ini kita sudah mempelajari terkait. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke, mohon maaf sebelumnya terkait permasalahan dari audio yang saya ini. Ya, seperti biasa ya, kita karena menggunakan dalam jaringan, jadi seperti ada hambatan-hambatan secara teknis yang tidak bisa kita duga, jadi ini juga bisa jadi koreksi buat kami ke depannya untuk melaksanakan program kerja yang lain. Jadi di sini terkait permasalahan teknis, ya seperti yang kita ketahui, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu berjalan seiringnya waktu juga. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu kepada Mbak Puspa atas pemaparan materinya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapat ya buat masyarakat Desa Tanjung dan juga Samaguna sendiri, sehingga kita bisa mengetahui lebih lanjut terkait dunia pariwisata ini. Oke, saya rekap terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengenalan industri pariwisata, bagaimana cara mendaftar dan dilirik oleh human resource untuk bekerja di industri, baik itu pariwisata maupun bukan, serta kita dikasih tips and trick terkait bagaimana sih pengembangan biar kita bisa melakukan pengembangan karir dalam dunia industri pariwisata maupun industri-industri lainnya. Oke. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tanjung dan Desa Samaguna. Saya mewakili Mbak Puspa juga mohon maaf apabila adanya kesalahan kata-kata dalam memberikan materi. Saya sampai grogi ketika saya minta maaf. Oke, mohon maaf. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari program kerja sosial humanitarian terkait peningkatan kapasitas pramuwisata di Desa Tanjung dan juga Desa Samaguna. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya setelah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mungkin saya tutup untuk video ini. Terima kasih Mbak Puspa. Mungkin kita bisa menyapa. Sampai jumpa kepada masyarakat Tanjung dan Desa Samaguna.